Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan semua, berjumpa lagi dengan saya Sarah Santika yang akan menemani Sobat Peradilan semua dalam acara Podcast Pengadilan Agama Sukoharjo. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang pengangkatan anak dan perwalian. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang dispensasi kawin. Tentunya saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya Ibu Dania Alivia SHMH, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Beliau akrab dipanggil dengan Bu Fia. Sehat Bu Fia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Podpas, pasti pernah mendengar bukan soal dispensasi kawin. Sebenarnya apa sih dispensasi kawin itu? Nah, gimana Bu Fia? Dispensasi kawin itu sebenarnya apa pengertiannya Bu Fia? Ya, jadi dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami maupun calon istri yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Begitu. Pengadilan yang dimaksud ini pengadilan agama atau pengadilan negeri, Bu Fia? Oh ya, baik. Jadi pengadilan yang dimaksud di sini adalah pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Jadi tergantung dari agama anak yang akan dimintakan permohonan dispensasi kawin. Jika anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin itu beragama Islam, maka permohonan dispensasi kawin diajukan di pengadilan agama. Sedangkan bagi anak yang beragama selain Islam, maka permohonan dispensasi kawin diajukan di pengadilan negeri. Adapun jika terdapat perbedaan agama antara orang tua maupun si anak, maka permohonan dispensasi kawin diajukan di pengadilan agama sesuai dengan agama anak. Baik. Lalu siapa Bu Fia yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini? Oh ya, baik. Jadi yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi meskipun yang berkepentingan langsung akan menikah adalah si anak, tapi tetap yang boleh mendaftarkan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak tersebut. Karena anak di bawah umur dianggap tidak cakap atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, begitu. Kemudian apakah semua perkara permohonan dispensasi kawin itu pasti dikabulkan, Bu Fia? Oh ya, jadi permohonan dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan agama itu tidak seluruhnya otomatis dikabulkan, tidak. Jadi kami hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin pasti merujuk pada aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Itulah permohonan dispensasi kawin didaftarkan lalu disidangkan, begitu, diperiksa dalam suatu persidangan. Fungsinya apa? Ya, nah, dalam persidangan itulah kami hakim dapat memeriksa atau menggali fakta terkait adanya alasan mendesak atau tidak bagi si anak itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Jika memang tidak terbukti adanya alasan mendesak, ya bisa saja kami tolak, begitu. Jadi poinnya tidak semua perkara dispensasi kawin dapat dikabulkan ya Bu Fia? Betul sekali. Lalu mengapa Bu Fia perkawinan di bawah umur itu dilarang? Ya, jadi sebelumnya kami berinformasi terlebih dahulu ya Ibu Sarah ya terkait usia minimal, batas minimal bagi seorang anak yang diperbolehkan untuk menikah. Jadi sebelum terbitnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, batas usia minimal menikah bagi anak laki-laki itu adalah 19 tahun minimal usianya. Adapun bagi anak perempuan minimal berusia 16 tahun. Namun setelah terbitnya dua aturan tersebut yang telah saya sebutkan tadi, batas usia minimal menikah bagi anak laki-laki maupun anak perempuan itu disamaratakan, yaitu 19 tahun. Nah, kembali ke pertanyaan dari Ibu Sarah tadi, kenapa kok pemerintah membuat aturan terkait usia minimal menikah, terkait larangan menikah di bawah umur? Ya, betul. Nah, itu bukan tanpa sebab. Karena pasti ada resiko atau dampak yang timbul atau muncul jika anak di bawah umur melangsungkan perkawinan. Di antaranya yang pertama yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi si anak. Sebagaimana kita tahu, pemerintah sudah membuat program wajib belajar
dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP, sampai dengan jenjang SMA. Jika anak-anak tersebut, anak di bawah umur tersebut yang masih sekolah malah memilih untuk melangsungkan pernikahan, pasti akan berdampak pada keberlanjutan pendidikannya, keberlanjutan sekolahnya, alias akan putus sekolah, seperti itu. Yang kedua, yaitu belum siapnya organ reproduksi anak. Ya, itu tadi, jika masih sangat belia, masih sangat muda, seorang anak harus menikah, lalu nantinya hamil dan melahirkan, pasti akan banyak permasalahan yang akan timbul dalam kehamilan sampai persalinannya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak. Banyak anak-anak di bawah umur yang nekat ingin menikah padahal belum stabil itu ekonominya, belum memiliki pekerjaan, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena belum stabil emosinya, tapi nekat mau menikah, nah itu akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya. Banyak sekali contohnya, anak-anak di bawah umur menikah, lalu dalam pernikahannya dengan mudahnya melakukan tindak-tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu, Bu Sarah. Ternyata banyak sekali ya Bu Fia pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin itu sendiri. Bahwa sebenarnya juga pemerintah sudah menyiapkan aturan bahwa menikah itu minimal usia 19 tahun. Namun apabila dengan alasan yang mendesak, orang tua atau wali bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Nah, untuk diterima atau dikabulkan atau tidaknya tergantung pemeriksaannya ya Bu Fia ya. Baik. Terakhir nih Bu Fia, closing statement dari Bu Fia untuk Sobat Potpas semua. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan berbagi pada hari ini, Bu Sarah. Saya harap pembahasan tentang permohonan dispensasi kawin ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya mengenai proses hukum dan dampaknya. Penting untuk selalu mempertimbangkan kesiapan emosional, finansial, dan sosial sebelum mengambil langkah besar seperti perkawinan. Semoga informasi yang kami sajikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan. Dan mari kita terus bijak dalam setiap pengambilan keputusan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bu Fia atas bincang-bincang pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Potpas semua. Saya Sarah Santika pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Potpas selanjutnya. Siang-siang makan buah mangga. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.